Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 11 April 2021 ya. Ini saya ngebersihin daun yang ada di pohon ketapang kencana. Nah, kayak gini. Ini namanya pohon ketapang kencana, teman-teman. Jadi harus dimanja begini ya. Nah gitu. Nah ya, supaya ada perhatian gitu ke pohon. Ada 3, ini pohonnya ada 3. Nah ini udah. Oke, ini sudah bagus. Kemudian alhamdulillah jadi bagus ya. Alhamdulillah. Kemudian ini ada apa nih? Nah gitu. Ada 3 ini, ada 3 pohon. 2 lagi kita akan menuju ke pohon berikutnya. Nah ini sudah. Set. Pohon ketapang kencana. Ini dari pohon di atasnya nih banyak apa namanya, banyak begini. Di atasnya kan ini pohon apa nih? Ini pohon buah limus. Buah yang masem itu loh. Nggak manis sih, masem. Kita menuju ke pohon yang kedua ya. Sama ketapang kencana nih. Kita lebih dekat. Nah ini teman-teman. Ini sama pohon ketapang kencana, kita bersihin sebagai rasa bahwa kita sayang kepada pohon ini ya. Nah kita bersihin teman-teman. Ini saya juga jarang bersihinnya, jarang kesini soalnya. Nih ya, kita bersihin tuh. Nah gitu. Nih supaya kelihatan indah saja gitu kan. Ini kemarin belinya itu 50.000 satu, dikarenakan ukurannya agak gede ya. Ini 50.000 satu. Ini kenapa ya? Apa-apalah. Kenapa begini ya? Ini apa-apa. Dah, ini. Sudah. Kemudian satu lagi. Ini juga sama pohon ketapang kencana. Jadi ada 3, saya satunya 50.000 belinya itu kemarin itu. Nah ini sama ketapang kencana tapi nggak ada yang harus di itu ya. Nggak apa-apa kalau ini sih nggak apa-apa, biarin aja gini. Nggak ada yang harus di. Oh ya paling ini ya. Paling udah nggak apa-apa, udah gini nggak apa-apa ya. Yang ini bagus, nggak ada yang harus dibersihkan daun-daunnya gitu, biarin ya. Demikian teman-teman ya, ini membersihkan pohon ketapang kencana saya kasih judul gitu ya videonya ya, di Cikal Bakal Kebun Salira. gitu ya, apa gitu ya. Di Cikal Bakal Taman Salira gitu aja ya. Kebun garis miring Taman Salira. Gitu ya. Oh, itu udah pada gede tuh. Jadi di sini macam-macam teman-teman, pohonnya macam-macam di sini tuh. Ya salah satunya yang tadi pohon ketapang kencana untuk peneduh dan juga bagus lah gitu tampilannya gitu kan. Rimbun yang 3 itu kan, tapi masih pada kecil-kecil ya pohon ketapang kencananya. Di sini macam-macam pohonnya, ada pohon
macam-macam pokoknya. Ada rambutan, ada sirsak ya, rambutan. Nah, rambutan ini nih. Nah, yang saya sorot ini, yang saya tunjuk ini rambutan. Kemudian ada macam-macam. Ini udah pada gede ini. Tuh, ini apa? Ini cabai ini. Ya, cabai ini teman-teman tuh. Udah pada gede cabainya. Udah siap masak nih, udah masak ini. Tinggal dipetik. Ini adanya di tempat umum, maksudnya bukan tempat umum. Ini adanya di kayak gimana ya? Ini jalan ya. Ini jalan. Yang ininya tanah saya, tapi ini jalan umum teman-teman. Jalan orang-orang ke sawah ya. Pergi ke sawah. Ini galangan dulunya itu. Galangan ya. Tapi galangannya ya ngikut tanah saya sih, dibikin galang gitu untuk umum. Macam-macam ini pohon di sini ya. Ada pohon sirsak. Nah, pohon sirsak ini nih sering nih berbuah pohon sirsak. Nah ini pohon sirsak nih ya, ini udah berbuah pohon sirsaknya. Kemudian ini pohon buah limus kalau bahasa Sunda, apa ya bahasa itunya ya, pokoknya pohon limus saja. Jadi alhamdulillah pohon-pohonnya itu pohon-pohon yang memang mendatangkan makanan ya, untuk makanan gitu. Ada apa? Ada itu tuh. Macam-macam lah, macam-macam ya. Ya alhamdulillah lah. Ya udah, kita masuk ke dalam ya. Mohon maaf ini kameranya sedikit gimana ya? Kayak semacam getar-getar gitu ya. Dikarenakan ya ini adalah tidak pakai apa-apa. Ini benar-benar murni HP ya, tidak ada stabilizer. Saya belum beli stabilizer ya, lagi nabung gitu, lagi nabung stabilizernya. Nah ini adalah saya ada di dalamnya, di dalam Salira Coffee and Pool ya, kayak gini teman-teman. Untuk sampai dengan saat ini tampilannya, jadi memang belum selesai ya, tuh kayak gini. Itu saung-saungnya, tapi memang belum selesai ya, masih terus ditata. Nah ini adalah tempat orang nanti itu santai, botram ya. Nah ini tempat duduk, tapi belum dibuka untuk umum gitu. Kemudian nah yang ini nih, kolam ini nantinya itu untuk kolam renang balita. Yang ini nih, yang satu kotak kecil ini untuk kolam renang balita. Kemudian yang ini yang luas ini nih, ini tetap aja begini ya. Ini untuk pembesaran ikan saat ini ikan lele, tapi nanti kemungkinan besar ya ikan lele atau ikan bawal nantinya ya. Yang jelas pembesaran ikan. Kemudian sebelah sana tuh nanti kita akan ke sana sama pembesaran ikan. Yang sebelah sana itu yang ada sekat itu, kemudian sebelah sana, kemudian disekat-sekat lagi ya. Saya akan coba di sini ada di mana ya? Mohon maaf ya ini. Jadi memang kameranya tidak ada itu. Tidak ada stabilizer. Ini ada enggak? Wah, enggak ada. Hanya ada begini. Udah habis. Coba lihat. Udah habis itunya, si peletnya, dikarenakan ini sudah sebentar lagi akan di finishing ini. Jadi udah tidak beli pelet lagi kayaknya. Itu adalah lele ya teman-teman ya. Ini isinya lele nih. Oke, kita simpan lagi deh. Sekali lagi mohon maaf ya, gambarnya ini kalau sedikit gimana ya, kesana kemari gitu. Karena ini HP biasa dibawa-bawa gini. Udah HP biasa ini.
Ini buang dulu, belum ada tempat pembuangan nih. Sementara saja di sana. Oke, kita akan ke sebelah sana, tapi di mana ya? Ngomonginnya dari mana ya? Dari sana saja deh. Dari sini nih. Dari saung aja ya ngomonginnya ya. Jadi teman-teman, ini adalah ini saungnya. Belum apa-apa ya saungnya. Ini adalah kolam-kolam nih yang nantinya itu untuk macam-macam ikan ya. Jadi kolam yang ini yang agak gede ini nih, yang ini yang tunjuk saya sekarang itu untuk kolam segala macam ikan, maksudnya nanti ikan-ikan pokoknya macam-macam ikan ada di sini ya. Jadi ini tidak yang ini, nah yang sebelah tunjuk saya ini itu tidak akan jadi kolam ikan lagi, tapi yang seperti saya bilang tadi itu akan jadi tempat berenang anak ya, yang itu tuh yang sekarang banyak ikannya. Nah yang ini nih itu jadi kolam renang anak ya, yang ini ya. Tapi nanti si ikan-ikan yang kayak misalkan untuk kita ngelewat gitu kan, tim ingin ngelewat, tim ingin makan ikan, nah dari sini ambil saja nggak apa-apa ya. Kalau untuk tim itu bebas ya. Jadi oh saya ingin makan dengan ikan nih, ya udah nggak apa-apa, ambil aja ya kalau untuk tim ya kan. Nah kemudian nah sebelah sana, sebelah ini ada kolam kecil ya, kolam kecil lagi. Kalau saya ke sana bisa nggak ya ke sana? Ya ke sana aja deh supaya enak ngobrolnya. Jalan mana ya? Ya udah jalan sini saja. Nah jalan sini. Nggak bisa jalan sini, ada itu. Nah ini yang disekat ini ya teman-teman, ini ada jalan tuh kan, sekarang ada jalan tuh, enak nih ya, ada jalan enak nih deh. Nah yang ini yang disekat ini adalah untuk penangkaran lele gitu. Jadi yang kecil ini nih untuk penangkaran ikan lele. Penangkaran dari mana ya? Dari budidaya di sana. Penangkaran ikan lele gitu. Jadi kita akan budidaya lele juga. Jadi nanti yang dijual lele itu adalah yang sudah siap untuk dijual ya, lele konsumsi. Bukan lele sebesar pecel lele sih. Kalau pecel lele itu kekecilan ya. Karena targetnya ini bukan pecel lele tok, tapi untuk pemancingan ya, untuk pemancingan di luar sana gitu. Jadi bukan di sini mancingnya, tapi di luar. Jadi orang-orang yang punya pemancingan ngambilnya dari sini gitu aja ya. 1 kilo itu isinya 5 ya, kalau tidak salah ya, tidak salah dengar. 1 kilo isinya 5, harganya 15.000. Nah jadi kalau misalkan si lele itu nanti oleh si Mang gitu kan disortir, kalau misalkan diperkirakan 5 isinya 1 kilo, maka disimpan di sini. Jadi kolam kecil ini adalah untuk nampung lele-lele yang sudah disortir ya, yang siap dijual, yang isinya 5 per kilogramnya, harganya 15.000 sekitar ya. Kalau harga sih itu bisa rubah-rubah ya kan, dari waktu ke waktu, kemudian dari bulan ke bulan. Kalau sekarang katanya sih 15.000 ya per kilo yang isi 5 itu, kalau untuk ke pemancingan gitu kan. Nah selain ke pemancingan, saya juga nggak apa-apa kalau misalkan ada masyarakat kesini ingin beli gitu kan, ingin beli lele, ya udah nggak apa-apa, beli aja nggak apa-apa. Harganya samain aja lah dengan ke pemancingan 15.000. Atau misalkan ibu-ibu gitu kan yang main kesini yang buat ram, karena itu mau dibikin tempat buat ram teman-teman tuh, yang itu tuh yang pinggir-pinggir kolam ini nih akan diperbagus suasananya, akan dibikin enak lah gitu kan, jadi enak untuk buat ram nantinya itu ya. Nah ibu-ibu yang buat ram kesini ya boleh, jadi beli lele gitu kan, atau beli ikan bawal
ikan bawal itu adanya nanti itu akan di pembesaran ikan bawal itu di sini ya, ke sebelah sana tuh. Jadi ini adalah kotak untuk penangkaran lele, kemudian yang ke sana lagi akan bikin lagi kotak tapi agak gedean, itu untuk pembesaran lele katanya, kata si Emang gitu. Jadi untuk pembesaran lelenya gitu. Jadi itu untuk pembesaran lele, ini untuk pembesaran lele ya. Tapi untuk ke sebelah sananya, tuh full ke sebelah sana itu adalah untuk pembesaran ikan bawal ya. Tapi ya masalah misalkan itu untuk bawal, ini untuk lele, itu sih nanti aja ya di aplikasinya, di kenyataan budidayanya gitu. Siapa tahu misalkan ini di lele semuanya, atau siapa tahu ini di bawal semuanya ya, semua bisa berubah ya kan. Jadi tergantung musim, tergantung kemauan, tergantung peluang gitu kan. Tapi antara lele dan bawal untuk di sini dikarenakan kenapa lele dan bawal, dikarenakan airnya teman-teman masih jelek ya. Jadi airnya itu lumayan kurang baik gitu. Jadi tidak sebagus kolam yang lain yang airnya itu benar-benar mengalir dengan bagus gitu. Tapi kalau misalkan ini sudah ada air yang bagus ya, sumber air bagus masuk sini, saya tidak tertutup kemungkinan nanti ada ikan-ikan lain, misalkan ada ikan mas dan ikan-ikan lain yang memang bisa hidupnya di air yang mengalir ya kan. Kalau misalkan sekarang budidaya ikan mas di sini ya kurang memungkinkan gitu karena airnya jelek ya. Tapi kalau ke depan itu kan rencananya ke depan itu mau bikin kincir ya. Kincir dari ngambil airnya dari sungai yang ada di depan sana. Itu insya Allah kalau misalkan sudah ada kincir, saya berani sih ke depannya itu jadi ada ikan macam-macam di sini gitu kan. Ikan mas dan lain-lain gitu. Kalau misalkan sudah ada kincir kemudian menghasilkan air yang kontinu dan cukup dari yang bersumber dari sungai besar ada. Jadi di depan Salira Coffee and Pool ini ada sungai besar. Nah, kita akan bikin kincir ngambil air dari sungai itu ya. Nah, kalau misalkan sudah begitu ke depannya ya saya juga berani ya kan, dengan tim di sini berani untuk misalkan melangkah ke lebih jauh, misalkan pembesaran atau bukan pembesaran sih, penangkaran misalkan ikan mas gitu ya. Jadi kayak semacam gimana ya, yang sebelah sini itu kayak semacam gimana ya, itu teman-teman, pasar ikan gitu. Jadi layaknya pasar ikan sih nanti itu, serius. Jadi nanti layaknya pasar ikan nanti itu untuk hal di sana ya. Jadi untuk hal ini ke sana terus layaknya pasar ikan ya. Jadi ya sudah kayak pasar ikan nantinya. Ada ikan-ikan di sini, kemudian lumayan ikan-ikannya dari mana, dari yang lain. Dari yang lain sih teman-teman ya. Ikan-ikannya dari yang lain gitu. Ya, kita ke sana lagi ya. Jadi di sini hanya nitip aja ya. Nitip untuk ikan, untuk ngejual ikan gitu ya maksudnya ya. Nitip untuk ngejual ikan gitu. Sepertinya sudah sekian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ini obrolan ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun dengan video seadanya ini, acak-acakan videonya ya, geter amat kesono kemari. Mohon maaf ya. Saya kesini lagi, ini harus hati-hati nih. Ini takutnya licin ya. Nah. Oke. Sudah aman di sini. Tuh airnya teman-teman kecil gitu kan tuh. Ya. Jadi masih krisis air ini ya. Intinya masih krisis air. Gitu ya. Ya demikian teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe
kemudian ditonton video-video Salira TV yang lainnya ya. Karena saya akan terus ngomongin perkembangan Salira Coffee and Pool ini nih ya. Belum finish ini ya, belum finish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.